Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Amalia Velani dengan NIM 23110500008 dari kelas TLM 5A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian bidang toksikologi terkait dengan pestisida. Saya mengambil jurnal yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan penggunaan pestisida kimia dengan gejala keracunan pada kelompok tani Mudibuko Desa Waimital. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pestisida merupakan paduan zat-zat kimia beracun yang dimanfaatkan guna mencegah, memusnahkan, menolak, atau memusuhi hama-hama tanaman dan mikroorganisme-mikroorganisme yang dapat mengganggu. Pemanfaatan pestisida secara intens serta kurang memperhatikan standar penggunaan yang benar bisa merusak ekosistem lingkungan biologis dan terjadinya gangguan pada kesehatan masyarakat, terutama pada petani. Menurut WHO, setiap tahun ada 1-5 juta kasus keracunan pestisida di bidang pertanian. Tingkat kejadian keracunan pada pekerja pertanian sudah dialami 18,2 per 100.000 pekerja. Kasus keracunan pestisida di Sri Lanka adalah 180 per 100.000 pekerja, 17,8 per 100.000 pekerja pertanian di Thailand. 88% petani di Kamboja terkena dampak akut dari pestisida. Sedangkan di Cina terjadi 53.000 hingga 123.000 keracunan pestisida per tahun. Di Indonesia, sekitar 12.000 kasus kematian diakibatkan oleh keracunan pestisida akut. Menurut Yusananta, penggunaan dosis berlebihan pestisida berisiko keracunan 4,39 kali dan frekuensi penyemprotan lebih dari 2 kali seminggu beresiko 2,33 kali lebih tinggi untuk terjadinya keracunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan pestisida kimia terhadap gejala keracunan pada kelompok tani Mudibuko Desa Waimital. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada jenis penelitiannya kuantitatif observasional dengan desain cross-seksional. Populasinya petani pengguna pestisida di desa Waimital, sampelnya ada 40 responden, probability sampling, dan ada variabelnya. Yang pertama ada independen, penggunaan APD dan lama penyemprotan pestisida. Yang kedua ada dependen, gejala keracunan pestisida. Yang terakhir ada analisis datanya, yaitu menggunakan uji korelasi Spearman. Untuk hasil penelitian, berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa petani di desa Waimital didominasi oleh laki-laki usia produktif dengan pendidikan menengah yang masih memiliki kebiasaan kerja berisiko tinggi atau tidak memakai APD yang lengkap dan durasi penyemprotan lama. Hal ini berdampak pada munculnya gejala keracunan ringan hingga sedang. Untuk tabel selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai P uji hubungan antara penggunaan APD dengan gejala keracunan pestisida adalah 0,03, sehingga ditafsirkan bahwa penggunaan APD berkorelasi dengan gejala keracunan pestisida. Sementara itu, untuk hubungan antara lama penyemprotan dengan keracunan pestisida adalah 0,219, sehingga ditafsirkan bahwa lama penyemprotan tidak berkorelasi dengan gejala keracunan pestisida. Dengan demikian, penggunaan APD itu sangat penting untuk meminimalisir paparan pestisida dan gejala keracunan pestisida. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Pestisida itu masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur, yaitu pertama melalui kulit atau dermal contamination. Ketika petani melakukan aktivitas pencampuran pestisida dan menyemprot, maka kulit itu akan bersentuhan langsung dengan pestisida, sehingga pestisida itu akan lebih mudah meresap masuk melalui kulit. Yang kedua itu ada melalui saluran pencernaan atau oral. Pada saat melakukan aktivitas menggunakan pestisida, biasanya petani itu sambil menghisap rokok atau makan atau minum, sehingga tanpa sengaja makanan atau minuman itu akan terkontaminasi.
Yang ketiga itu ada melalui saluran pernapasan atau inhalasi. Saat mengaplikasikan pestisida, para petani itu tidak sengaja menghirup residu pestisida yang terbawa angin dan terhirup masuk ke dalam tubuh. Hasil survei awal penelitian ini menunjukkan bahwa banyak petani yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri pada saat mengaplikasikan pestisida di pertanian, diikuti lamanya penyemprotan pestisida yang lebih dari 3 jam. Hal tersebut berpotensi terpapar pestisida hingga munculnya gejala keracunan baik ringan maupun berat. Petani di desa Waimital pada umumnya adalah petani penanam sayuran, sehingga rentan diserang hama atau binatang pengganggu. Maka petani mencari alternatif dengan menggunakan pestisida untuk menjaga dan mengendalikan hama tanaman karena dianggap lebih efektif dan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi kesimpulannya, alat pelindung diri merupakan faktor utama yang berhubungan dengan gejala keracunan pestisida pada petani. Jika penggunaan alat pelindung diri yang tidak memenuhi syarat, maka risiko paparan pestisida pada petani akan semakin tinggi. Para petani perlu diedukasi cara penggunaan pestisida dengan baik agar dapat meminimalisir adanya gejala keracunan pada petani. Berikut jurnal referensi saya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.